Halo teman-teman semua dan juga Bu Ayu. Kami dari kelompok 1 MIGA ingin mempresentasikan materi dari glikogenesis. Adapun kelompok kami terdiri dari 4 orang, yaitu Bang Sesploga Muhammad Imana dengan NIM 1182700041. Kemudian ada Ayu Alpia dengan NIM 1192700003. Ada Mulyadi 1192700004 dan saya sendiri Delia Pilonika 1192700005. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas glikogenesis seperti definisinya dan juga tempat reaksinya, kemudian apa saja reaksi-reaksi yang ada di sana, dan juga tahapannya secara kompleks, serta enzim apa aja yang berperan sebagai enzim kunci, dan di akhir kami akan mempertunjukkan struktur dari glikogen. Masuk ke definisi glikogenesis. Glikogenesis adalah suatu proses anabolik dalam pembentukan glikogen dari glukosa. Jadi seperti ini teman-teman. Glikogenesis itu terjadi untuk menyimpan glukosa ketika kadar glukosa dalam darah itu sedang tinggi-tingginya nih. Contohnya seperti saat kita sudah makan. Nah, dalam proses metabolisme karbohidrat itu kan pemecahan glukosa tuh menjadi asam pirufat yang disebut sebagai bisa juga disebut sebagai glikogenesis tuh. Kan kemudian asam pirufat itu akan dioksidasi menjadi asetil-CoA yang kemudian akan masuk ke rangkaian siklus TCA. Dan dari situ bisa diubah menjadi energi dalam bentuk ATP. Untuk slide ini akan dijelaskan oleh Bang Sesploga. Kepada Bang Sesploga dipersilahkan. Ya, untuk tempat terjadinya glikogenesis terjadi di dalam hati dan otot. Glikogenesis juga dapat diartikan sebagai proses pembentukan glikogen dari glukosa yang selanjutnya akan disimpan dalam otot maupun hati. Karena glikogen adalah suatu bentuk karbohidrat yang disimpan dalam tubuh yang sama dengan amilum dari tumbuhan. Lanjut ya teman-teman. Untuk ini yaitu reaksi dari glikogenesis. Terjadi dalam 3 reaksi. Kira-kira untuk teman-teman sendiri kita diskusiin yuk. Ini reaksi 1, 2, dan 3 itu gimana ya? Oke, mari kita berdiskusi bersama ya teman-teman. Jadi di sini gitu, menurut informasi yang mulai dibaca gitu di beberapa sumber, di sini ada reaksi yang pertama yaitu reaksi glukosa ditambah dengan ATP. Jadi di sini ada glukosa bebas dulu pertamanya gitu ya. Terus ada masuk nih ATP yang memang sudah ada di dalam tubuh kita gitu. Lalu nanti ATP ini kan artinya adalah adenosin trifosfat, yang artinya dia di dalam satu molekul ATP itu dia memiliki 3 fosfat di dalamnya gitu. Nah, nanti salah satu fosfatnya ini akan lepas dan juga menempel di glukosa ini. Nah, proses ini dibantu dengan enzim yang namanya itu adalah glukokinase atau bisa juga disebut dengan heksokinase gitu. Nanti dia salah satu fosfat yang lepas dari ATP ini akan menempel di glukosa 6 fosfat. Kenapa di sini namanya 6 fosfat? Karena nanti si fosfatnya ini itu menempel di atom C nomor 6 dari si glukosa tersebut gitu. Dan karena dia tinggal 2 berarti ya kan tadi ada 3 terus itu menjadi 2 dikurang 1 fosfatnya. Maka dia jadi adenosin di fosfat gitu. Nah, kira-kira untuk teman-teman yang lain, untuk reaksi yang kedua ini gimana sih? Soalnya saya sendiri gitu masih agak bingung gitu untuk reaksi yang kedua ini gimana. Sebentar Mul, Eh, kira-kira yang dari reaksi satu itu kan enzimnya ada 2, glukokinase atau heksokinase. Itu maksudnya kita pilih salah satu tergantung sama kondisi reaksinya atau gimana sih? Udah ada yang baca belum? Nah, itu sih yang masih jadi pertanyaan saya juga pribadi gitu sendiri. Karena di beberapa sumber gitu ya, kayak di Google atau di sumber-sumber jurnal itu kebanyakan hanya menuliskan glukokinasenya aja. Nah, heksokinasenya ini itu tuh
ada di beberapa gambar gitu ya. Kalau kita search di Google itu glycogenesis siklus gitu. Nanti dia keluarnya itu glukokinase bukan heksokinase gitu. Nah, mungkin di dalam contoh ini kita bisa memilih salah satunya. Cuman yang paling sering digunakan itu adalah glukokinase ini gitu. Kalau menurut kalian kira-kira gimana? Izin masuk ya, Mul. Tapi Ya. kalau menurut gua, dari yang sumber yang gua baca, itu malah yang jadi enzim yang terlibat itu adalah heksokinase. Jadi mungkin makanya dibuat seperti ini karena perannya itu sama kali ya. Sama-sama mengubah glukosa itu dan ATP itu di mana si fosfat dari ATP itu menempel ke glukosa di C6-nya kali gitu ya. Makanya dia perannya di sini dibuat atau gitu kan dengan garis miring ini berarti mungkin perannya itu sangat sama. Jadi nanti mungkin akan dibahas di kelas kali. Oh, iya bisa jadi. Ini bisa jadi pertanyaan kita juga nanti ya ke Bu Ayu gitu. Iya, boleh-boleh. Oke, lanjut ke reaksi yang kedua ini kira-kira gimana ya teman-teman? Reaksi kedua ini kan lanjutan dari reaksi satu ya, berarti di sini glukosa 6-fosfat dibantu dengan adanya enzim fosfoglukomutase menjadi glukosa 1-fosfat. Nah, di sini panahnya itu reversible. Jadi dari reaksi ini berarti ada yang pembentukan dari glukosa 6-fosfat menjadi glukosa 1-fosfat atau sebaliknya dari glukosa 1-fosfat menjadi glukosa 6-fosfat. Nah, untuk reaksi reversible ini sendiri itu nggak tahu karena dia enzim ini sebagai katalis jadi reaksinya mudah membentuk dan mudah kembali lagi atau memang reaksinya ya jadi reversible aja gitu, bukan karena laju reaksinya yang terlalu cepat gitu, jadinya gampang bolak-balik reaksinya atau gimana? Sepertinya gitu sih, Yu. Terus aku mau nanya sih, berarti dari penempelan yang tadinya fosfatnya itu di C nomor 6, dia pindah ke C nomor 1 ya? Iya, kalau dari reaksi 2 ini kan berarti dijelasin glukosa 6-fosfat membentuk glukosa 1-fosfat dengan dibantu dengan enzim fosfoglukomutase. Nah, di sini kan namanya fosfoglukomutase. Mungkin di sini ada mutasi makanya adanya perubahan dari glukosa 6-fosfat jadi 1-fosfat. Terus reaksinya juga reaksi reversible, jadi gampang balik gitu. Oh iya, iya, sip-sip. Untuk yang reaksi 3 gimana? Kalau reaksi ketiga ini ya, kalau yang dari aku baca itu ini lanjutan dari reaksi 2 sama yang kayak reaksi sebelumnya. Jadi dari glukosa 1-fosfat itu akan ada uridin trifosfat. Kemudian mereka ini dengan bantuan enzim UDPG pirofosporilase itu akan membentuk uridin di fosfat glukos. Jadi si glukosanya ini akan menempel dengan uh, uridin di fosfat dan kemudian akan terbentuk pirofosfat. Menurut teman-teman yang lain gimana? Kali ada bacaannya yang lebih ringkas dan juga lebih detail gitu. Ya sih sebenarnya sama. Tapi mungkin kita bisa lanjut ke slide selanjutnya nggak sih biar kita bisa melihat secara ini gitu, secara lebih detail gitu untuk reaksi ketiga ini. Gimana? Boleh, boleh. Nah, oke. Di sini kita mulai dari yang pertama lagi ya. Jadi kita mulai dari reaksi satu lagi gitu. Nah, untuk reaksi satu itu tuh kita bisa lihat dari yang paling bawah tuh ada tulisan glukosa 6 fosfat kan ya di bawah itu yang paling bawah. Nah, dari situ itu tuh yang karena tanda panah bolak-balik itu menggambarkan bahwa di bawahnya itu sebenarnya ada kayak glukosa bebasnya gitu. Glukosa bebas cuma di gambar ini sepertinya sih gambarnya entah tertinggal atau kayak gimana gitu ya. Jadi dia tidak ada di situ. Nah, sama seperti yang reaksi satu tadi yang sudah saya jelaskan gitu, yang saya dapatkan dari ya, maaf ya teman-teman. Oke. Nah, di bawah itu pokoknya ada glukosa gitu ya. Nah, nanti ada ATP yang masuk gitu. Salah satu fosfatnya itu lepas dan si
apa namanya, fosfatnya itu salah satunya ditangkap oleh si glukosa ini gitu. Si glukosa ini dan menempel di atom C nomor 6 menjadi glukosa 6 fosfat dan si ATP-nya berubah menjadi ADP karena dia kehilangan satu fosfat. Lanjut, untuk reaksi yang kedua tadi itu tuh dia kan sudah dipindahkan gitu fosfatnya tadi dari yang atom C nomor 6 menjadi atom C nomor 1 menggunakan bantuan enzim fosfoglukomutase gitu, sesuai dengan yang diomongin sama Ayu tadi yang ya kan Yu, kayak karena dia sesuai dengan namanya gitu ya, kalau kita dengar itu Iya, ada mutasi itu. ya benar. Jadi kayak ada mutasi gitu, seakan-akan kayak ada mutasi gitu, perpindahan dari atom C nomor 6 ke atom C nomor 1 gitu. Nah, untuk reaksi yang ketiga ini lanjut si glukosa ini kan akan kita rubah nih nanti menjadi glikogen gitu. Tapi itu tuh nggak bisa kita langsung rubah aja jadi glukosa 1 fosfat tiba-tiba jadi glikogen gitu. Dia harus ada tahap-tahap yang kita lewatin lagi gitu untuk persiapan dia menuju ke glikogen gitu teman-teman. Jadi di sini ada yang namanya itu uridin trifosfat. Kalau kalian bertanya asalnya itu dari mana, sebenarnya uridin trifosfat ini memang sudah ada di tubuh kita melalui pemecahan kayak kalau semester kemarin ya itu kita sudah belajar tentang pemecahan DNA segala macam gitu ya. Ada kayak kita udah belajar tentang asam amino dan lain-lain, dan itu ada salah satunya yang uridin gitu ya, ada yang juga urasil segala macam gitu. Nah, ini ada salah satunya yaitu uridin dan dia di situ trifosfat, berarti dia mengikat 3 fosfat di situ. Nah, si uridin trifosfat inilah nanti yang akan masuk ke glukosa 1 fosfat dengan cara dia melepaskan 2 fosfatnya gitu. Dia melepaskan 2 fosfat. Nah, di situ kan ada PPI ya, PPI gitu. Itu tuh maksudnya adalah 2 fosfat yang dia lepaskan sehingga dia hanya memiliki uridinnya dan 1 fosfatnya gitu. Uridin dan 1 fosfat. Si glukosa punya 1 fosfat nih. Terus nanti si uridin dan juga 1 fosfat yang punya si uridin tadi itu nempel di glukosa 1 fosfat. Menjadi berubah tuh dia jadi glukosanya menjadi uridin di fosfat glukosa gitu. Di fosfat itu 1 dari uridin, 1 dari si glukosanya gitu. Nah, karena tadi trifosfat si uridinnya berarti dia melepaskan 2 fosfat lain gitu menjadi 2 fosfat beta gitu yang akan digunakan nanti adalah nanti di tubuh kita tuh digunakan lagi fosfatnya. Lanjut. Sebentar Mul, berarti ini yang dilepas bukan dari fosfat di glukosanya, bukan ya? Iya, bukan ya. Jadi yang dilepas itu bukan dari si glukosanya itu gitu. Jadi yang dilepas itu kan ada uridin trifosfat. Gitu. Ini koreksi ya teman-teman kalau mau lihat ada kesalahan gitu. Kalau saya ada kesalahan sendiri gitu. Cuma dari beberapa sumber yang saya baca gitu, uridin trifosfat itu dia melepaskan 2 fosfatnya dia gitu. Sehingga dia di dalam dirinya sendiri itu dia hanya punya uridin dengan 1 fosfat. 1 fosfat dari glukosa, 1 fosfat dari uridin, nanti bakal membentuk 1 molekul baru nih yang namanya uridin difosfat glukosa. Kira-kira kayaknya udah saling sharing juga deh sama Delia kemarin kalau nggak salah. Itu bener nggak Del? Kira-kira begitu Del? Iya bener Mul, sesuai yang kita sharingin kemarin. Ya betul ya. Jadi nanti dia bakal jadi uridin difosfat glukosa atau bahasa Inggrisnya itu biasa disingkat dengan UDPG gitu. Nah terus, untuk dia udah membentuk nih suatu senyawa baru yang namanya uridin difosfat glukosa. Dia udah hampir sampai nih ke tahap pembentukan glikogen yang dapat kita simpan di dalam hati atau jaringan otot gitu. Nah di sini bagaimana caranya dia disimpan sebagai glikogen gitu. Ternyata untuk disimpan sebagai glikogen itu dia masih harus melakukan 1 tahap lagi, yaitu nanti ini ya, lihat yang kayak garis-garis yang ribet ini, intinya itu sebenarnya gini. Jadi si uridin difosfat glukosa itu dia melepaskan si UDP-nya. Uridin difosfatnya itu dia lepaskan sehingga nanti terbentuk nih terbentuk kayak tangan kosong lah ya kalau kita, supaya gampangnya kita ingatnya itu kayak dia gandengan yang tadinya sama UDP gitu ya. Misalnya UDP itu udah gandengan sama dia gitu. Cuma dia lepaskan gitu sehingga dia butuh gandengan baru gitu. Butuh tangan baru itu butuh memegang yang lain gitu. Dan itulah di saat seperti itulah nanti dia bakal saling memegang antara glukosa dan glukosanya sehingga nanti terbentuk ikatan antara 4 unit glukosil atau nanti kita sebutnya sebagai glikogen di hasil akhirnya. Nah, seperti itu teman-teman.
seperti itu ya. Jadi nanti ikatan si 14-nya itu dia kayak lurus 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 gitu. Tapi nanti ada yang namanya branching, yaitu ikatan antara 1 dan 6 gitu. Ini bisa ada di slide selanjutnya. Boleh teman-teman di geser. Eh, sepertinya gini deh, Mul. Sebelum kita masuk ke strukturnya, kan ini kan udah jelas ya. Ada Ya, branching tuh dari 14 ke 16. Kira-kira kalau gue sih bingungnya yang mana sih enzim kuncinya? Itu gitu sih kalau gue. Apa kita masuk ke enzim kunci dulu kali ya? oh Iya iya, deh. oh iya bener banget ya. Dari tadi tuh saya ngejelasin yang ini tapi nggak ngejelasin enzim apa aja yang terlibat gitu. Benar. Kira-kira menurut teman-teman itu enzim apa aja sih yang bekerja di sini gitu, terutama pada saat dia dari yang uridin di fosfat ini gitu kan. Tadi kan kita udah jelasin yang fosfoglukomutase yang memutasinya. Kalau yang ini kira-kira apa ya? Kayaknya ada yang lain deh. Atau jangan-jangan glukokinase atau glikogen sintase? Bener ya kayaknya kayaknya sih glikogen Coba sintase ya. ya. Iya, kepakainya yang Ayo gimana glikogen yuk? sintase. Kira-kira Ayu paham nggak sih yuk tentang ini? Coba ke apa? Ke slide-nya dulu deh. Oke. Nah, jadi enzim kunci itu sendiri maksudnya di sini tuh enzim yang aktivitasnya itu diatur dan ada di kasus tertentu enzim kunci ini bisa membatasi laju seluruh jalur metabolisme. Untuk di glikogenesis sendiri itu enzim kuncinya ada dua. Pertama fosfoglukomutase 1 yang tadi kita pakai di reaksi kedua ya. Sama satunya lagi glikogen sintase yang ada di reaksi ketiga. Nah, untuk yang fosfoglukomutase 1 ini, enzimnya berperan penting agar tahap glikogenesis ini dapat berlangsung secara efektif. Sedangkan untuk yang glikogen sintase berperan dalam pembentukan glikogen dari UDPG tadi yang di reaksi ketiga gitu. Atau ada penjelasan lanjutan dari yang lain? Mau balik ke Oh, slide yang berarti sebelumnya gimana? bener ya? Tebakan kita tadi kalau misalnya fosfoglukomutase ini penting karena dia yang uh, berperan dalam itu tadi kan supaya glikogenesis ini berlangsung efektif. Berarti ini enzim kedua sama enzim ketiga ya, Yu? Iya, ini dipakai di reaksi kedua sama yang di reaksi ketiga. Nah, Oh, ini di kan. sini berarti ya. Yang ini sama yang ini. Iya, dari Oh, mutasi di glukosa 6 fosfat menjadi 1 fosfat. Terus yang selanjutnya di glikogen sintase reaksi ketiga dengan adanya UDPG itu. cukup relate sih sama yang dijelasin sama Mulyadi tadi. Ini nih struktur dari glikogen tadi yang dijelasin sama Mulyadi. Ada 14, terus dia jadi 16. Nah, tadi itu masih kurang jelas. Maksudnya yang di 14 sama 16-nya gimana gitu. Maksudnya ini nih 14 sama 16 masih dalam satu struktur atau udah beda struktur? Gimana teman-teman bisa diulangin? Sorry tadi sinyalnya agak jelek. Ini kan yang di branching 14 sama 16. Nah, masih bingung nih 14 sama 16-nya maksudnya itu masih dalam satu struktur terus dia tuh ada apa gitu yang terjadi di struktur itu atau gimana sih maksudnya? Iya sih, kalau dari dilihat dari strukturnya aja ya, kayaknya sih ini nih
Kalau 14 itu kan berarti atom C yang nomor 1 berikatan dengan atom C yang nomor 4 gitu. Kalau yang untuk 16 berarti atom C nomor 1 berikatan dengan atom C nomor 6 gitu. Nah, kalau untuk di dalam satu struktur atau enggak ya iya gitu. Ini di dalam satu struktur gitu. Ini hanya kayak variasinya gitu, variasinya. Jadi kan kayak ibaratkan ini jalan gitu aja, ini jalan lurus gitu. Terus tuh ya masa jalan lurus-lurus aja pasti kayak ada belokannya gitu nggak sih teman-teman? Oh, iya iya, oke. Ini mulai Berarti berubah Kan dari gimana? satu. ya emang masih satu struktur gitu kan? Mm-mm. Ini mulai berubah dari 14 ke 16 tuh di sini ya. Itu beda, itu Iya, di situ. Jadi dia di titik itu dia ada ikatan antara 16 sama juga ada di 14-nya gitu. Jadi di situ tuh ada kayak inilah gitu, ada titik percabangan itu di situ gitu. Oke, oke. Paham banget kok. tadi poin-poin yang kita masih belum paham tuh di mana ya tadi? Di enzimnya sih tadi kalau nggak salah itu di enzim yang heksokinase terus tuh sama Oh di iya iya. satu Di tadi. reaksi satu tadi ya? Benar, di reaksi satu. Jadi kita masih kebingungan itu antara enzim satu dengan yang lainnya itu apakah kerjanya 50% 50% ataukah pada keadaan tertentu enzim A dipakai, enzim B tidak atau gimana gitu kan tadi kayak gitu nggak sih? Iya, Iya, benar. benar-benar banyak. Tadi soalnya pilihannya banyak kan, pilihan enzimnya. Nanti Ya, kali itu bisa dibahas di kelas sama Bu Ayu kali ya? bisa Iya, iya, banget. bisa. Ya udah guys, kira-kira ada pertanyaan lagi nggak yang perlu kita diskusin bareng? Kalau dari gue sendiri sih cukup ya sebenarnya untuk pembahasan ini karena ya tadi udah dapat juga kita pertanyakan yang bisa kita sore ke Bu Ayu nanti. Untuk Bang Ses Ploga dan Ayu, Cukup, cukup. Cukup sih, cukup. oke guys, jadi karena di sini kita udah membahas tentang definisi, tempat reaksi, kemudian juga apa aja sih tahapan-tahapannya, dan enzim kunci, serta kita udah melihat juga struktur dari glikogen, yang mana dari 14 ke 16 gitu kan, ada branching. Kayaknya kita selesaiin aja kali ya untuk kali ini. Terima kasih untuk teman-teman semua, untuk kelompok MIGA kelompok 1 ini. Dan juga terima kasih untuk Bu Ayu yang sudah mendengarkan record ini dari awal sampai akhir. Kami dari kelompok 1 MIGA akan menutup presentasi dan juga diskusi dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Cukup, wabarakatuh. terima kasih Terima semuanya. kasih ya teman-teman atas waktunya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Izin live ya.